warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tugas saya yang berjudul transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu transfer antar perusahaan. Di mana transfer antar perusahaan yaitu transaksi antara induk perusahaan dan anak-anak perusahaan. Contohnya transfer bahan baku, penjualan bahan baku, produk fabrikasi, dan jasa transportasi. Yang kedua, gambaran umum mengenai entitas konsolidasi, di mana entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Bisa kita lihat di sini di figur 6.1 ini, di mana figur 6.1 ini mengilustrasikan entitas konsolidasi yang melibatkan setiap perusahaan dalam transfer antar perusahaan dan transaksi dengan pihak eksternal. Dari sudut pandang konsolidasi, hanya transaksi dengan pihak di luar entitas ekonomi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, panah yang melintasi garis entitas konsolidasi di figur 6.1 ini mencerminkan transaksi yang akan dimasukkan dalam hasil operasi entitas konsolidasi untuk periode tersebut. Transfer antar perusahaan afiliasi ditunjukkan pada figur 6.1 ini sebagai panah yang tidak melewati garis batas dari entitas konsolidasi, setara dengan transfer antar divisi operasi dalam suatu perusahaan tunggal dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, eliminasi transfer perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut seakan merupakan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Selanjutnya, eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Jadi, laba yang belum direalisasi dari transfer antar perusahaan disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Di sini bisa kita lihat di ilustrasi pada figur 6.1. Ilustrasi ini memberikan tinjauan mengenai proses penjualan antar perusahaan menggunakan tanah sebagai contoh. Di figur 6.1 ini menunjukkan rentetan transaksi yang melibatkan induk perusahaan dan anak perusahaannya. Pertama, tanah dibeli oleh PT induk dari pihak yang tidak berhubungan istimewa, kemudian dijual ke anak perusahaan, dan akhirnya dijual oleh anak perusahaan tersebut ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Ketiga, transaksi tersebut dan jumlah terkait adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. T1, pembelian oleh PT induk dari pihak luar seharga 10 juta. Untuk T2, pembelian dari PT induk ke PT anak seharga 15 juta. Dan T3, pembelian dari PT anak ke pihak luar seharga 25 juta. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus-kasus berikut, jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam setiap kasus oleh masing-masing perusahaan dan entitas konsolidasi dalam suatu periode bergantung pada transaksi mana yang terjadi pada periode tersebut. Yang terakhir kita masuk pada transfer jasa antar perusahaan, di mana di sini contoh dari transfer jasa antar perusahaan yaitu pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Pada saat suatu membeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatat sebagai beban dan penjualannya mencatat sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.